Kamu tahu kan, kalau kamu punya bisnis kuliner, nutup satu cabang aja rasanya udah kayak krisis besar. Iya, bener banget. Itu pasti pusingnya minta ampun ya. Nah, coba bayangin ada rantai restoran raksasa, terus tiba-tiba dalam sehari ratusan cabangnya ditutup permanen. Wah, itu sih bukan evaluasi rutin lagi. Itu sinyal bahaya, kayak ada sistem yang benar-benar kolaps di baliknya. Betul, dan mimpi buruk ini kejadian beneran loh. Di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal bedah laporan mengejutkan dari Kompas.com tanggal 27 Juli 2026. Oke, ini soal Badan Gizi Nasional kan? Iya, jadi Kepala BGN yang baru, Sudaryono, mendadak nutup 833 dapur makan bergizi gratis atau MBG. Permanen loh. 800 lebih? Skalanya masif banget ya. Dan ini terjadi di seluruh negara. Parah banget. Rinciannya tuh ada 98 di Sumatera, 311 di Jawa dan Madura, terus 424 tersebar dari Kalimantan sampai Papua. Bayangin dampaknya di lapangan. Dan yang bikin kaget, dapur-dapur ini ditutup tanpa kompensasi sama sekali. Nggak ada pembayaran insentif buat SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang ditutup ini. Nggak ada pesangon sama sekali. Nol. Bayangin, ini kayak nutup ratusan cabang restoran serentak karena gagal inspeksi. Tapi maksudnya, bukankah ini terlalu drastis? Kasian juga kan pekerja yang cuma tugas masak tiba-tiba hilang pendapatan? Kalau dari kacamata pekerja rasanya emang keras banget. Tapi coba kita balik. Apa risikonya kalau ratusan dapur ini dibiarkan beroperasi 1 hari aja lagi? Resiko kesehatan anak-anak maksudnya. Tepat. Penutupan ini murni karena pelanggaran tata kelola yang fatal. Mayoritas gagal menuhin standar higienitas dan sanitasi dasar. Oh, wow. Dan yang paling parah, mereka nggak punya IPAL yang layak, instalasi pengolahan air limbah. Tunggu, IPAL? Cuma gara-gara urusan pembuangan air doang bisa sampai bikin ratusan dapur ditutup paksa tanpa ampun? Sederhananya gini, bayangin masak buat ribuan porsi setiap hari. Tanpa sistem limbah yang benar, sisa makanan busuk, minyak kotor. Air sabun juga pastinya. Nah iya, itu semua bakal meresap ke tanah atau ngalir ke sumber air warga. Ini bukan cuma soal bau loh. Berarti bisa mencemari air tanah yang dipakai lagi buat cuci piring di dapur itu sendiri? Betul. Itu resep sempurna buat memicu keracunan massal. Makanya Sudaryono pakai pendekatan nol toleransi. Langsung potong Kompas. Masuk akal sih. Satu kasus keracunan aja bisa ngehancurin kepercayaan publik ke seluruh program ini. Tapi, coba pikir deh, kalau sampai ada 800-an dapur gagal standar sanitasi barengan, ini jelas bukan sekedar kelalaian koki, lupa cuci tangan kan? Iya, ini lebih sistemik. Pasti ada yang salah dari sistem pengawasannya sejak awal. Nah, gimana bisa mereka lolos beroperasi dari awal? Disinilah kita masuk ke akar masalahnya. Kalau kamu perhatikan langkah Sudaryono setelah dilantik Presiden Prabowo, fokusnya bukan cuma nutup dapur fisik. Tapi bersih-bersih orang di dalamnya juga. Bener banget. BGN langsung memecat 261 pegawai non-ASN dan 9 ASN. Hah? Gila, banyak banget. Dan di sumber kita disebutin alasan pemecatannya luar biasa. Bukan cuma indisipliner, tapi keterlibatan judi online sampai korupsi. Nah, itu dia penyakit utamanya. Tapi pertanyaannya, gimana kelakuan oknum pejabat yang main judi online ini bisa berdampak langsung ke kualitas makanan yang buruk di dapur-dapur tadi? Semuanya kembali ke alur anggaran ketika oknum birokrat motong dana, minta kickback, atau main mata sama vendor abal-abal buat nutupin utang judi mereka. Uang yang sampai ke dapur jadi disunat abis-abisan. Tepat, uangnya jadi sangat minim. Akibatnya, pengelola dapur terpaksa berhemat ekstrim. Mereka beli bahan makanan di bawah standar atau motong anggaran buat bikin sanitasi kayak IPAL tadi. Jadi makanan basi atau dapur kotor cuma gejala dari korupsi birokrasi ini ya? Iya, komitmen zero tolerance nih yang lagi mau ditunjukin. Sudaryono juga janji bakal ngebangun sistem transparansi biar publik bisa ngawasi menu sama distribusinya. Oke, janji transparansi. Tapi mari kita realistis. Di laporan kita ada opini dari netizen, namanya Bang Saryong. Dan komentarnya ini mewakili skeptisisme banyak orang. Wajar sih publik skeptis. Apa kata dia? Dia bilang, oke, dapur fisik mungkin kelihatan ditutup, tapi siapa yang bisa jamin anggarannya nggak tetap cair dan masuk ke kantong oknum pejabat korup? Poin yang sangat valid. Ya kan? Maksudnya, tentu kita di sini cuma nyampein fakta dari dua sisi. Tapi keraguan Bang Saryong ini benar-benar masuk akal. Sangat masuk akal. Nutup dapur itu gampang kelihatan mata.
Tapi ngentiin kebocoran dana di birokrasi itu butuh transparansi digital yang nyata. Publik butuh bukti dong. Betul, bukti kalau penghentian operasi dapur ini benar-benar berbanding lurus sama berhentinya uang negara yang keluar. Nah, makanya kenapa kamu sebagai pendengar harus peduli banget sama isu ini? Program MBG ini kan dibiayai uang pajak masyarakat, uang kamu loh. Iya, dan kualitas gizi ini langsung nentuin masa depan generasi penerus bangsa. Tata kelola yang bersih itu bukan bonus, itu keharusan. Bener banget. Nah, nyambung soal janji BGN buat ngelibatin masyarakat tadi, coba deh pikirin ini baik-baik. Apa tuh? Kalau kamu sebagai warga negara awam, gimana caranya kamu bisa benar-benar memverifikasi kalau makanan yang dikirim ke anak-anak di pelosok itu sungguh bergizi dan aman, tanpa kamu harus repot-repot ke sana dan nyicipin langsung? Mungkin mengidentifikasi persoalan. Kalau boleh kami sampaikan di sini, persoalan utama yang paling utama yang kami hadapi di BGN ini bukan kok mengesampingkan persoalan lain, tapi kami fokus pada 3 hal yang utama. Yang pertama adalah adanya perilaku atau tindakan koruptif yang ada di BGN ini, yang sebagaimana Anda semua juga tahu bahwa sudah ditangani oleh kejaksaan, dan kita pada intinya terkait tindak pidana korupsi ini menyerahkan sepenuhnya mekanisme penanganannya kepada pihak yang memang menangani, yaitu kejaksaan. Dan kami siap untuk bekerja sama seluas-luasnya, membuka akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya terhadap apapun informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan dalam proses hukum orang-orang yang memang diduga telah melaksanakan pelanggaran. Yang kedua yang menjadi tantangan kami selanjutnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis, sekali lagi ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis, ya ini makan bergizi gratis, kecukupan gizinya lah yang menjadi tolak ukurnya. Dan dalam pemenuhan makan bergizi gratis ini kami telah di-equip sejumlah 27.000 sekian dapur, yang di dalam dapur yang aktif itu ada kepala SPPG yang adalah statusnya adalah sebagai P3K, sehingga status kepala dapur adalah abdi negara. Saya ulangi, status kepala dapur di setiap dapur adalah abdi negara. Sehingga penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu adalah baik. Karena kepala SPPG adalah pegawai kami, abdi negara di bawah Badan Gizi Nasional. Dan yang ketiga yang kami coba untuk kami solve adalah bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, pelibatan kementerian lain, lembaga lain, keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan dinas-dinas itu kemudian, dan keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain. Maka kami berusaha untuk memperbaiki ketiga itu. Kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non ASN, ya, yang terdiri dari 2.224 pegawai non ASN dan 37 tenaga ahli. Pegawai non ASN ini diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin, dan lain-lain. Selanjutnya kami telah memproses, ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan. Dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan. Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur
yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1 wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3 424 dengan total sebagaimana wilayah 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup nggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.